everyone. Today we are going to learn about simple past tense. What is simple past tense? Pay attention and listen carefully. Simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang terjadi dan berakhir di masa lampau. Kemudian, untuk penanda waktu di dalam simple past tense ini biasanya menggunakan kata yesterday, last night, last morning, 2 days ago, an hours ago, 2 hours ago, dan lain sebagainya. Di dalam simple past tense, kata kerja atau verb yang digunakan adalah bentuk kata kerja kedua atau verb to. Kemudian di dalam bahasa Inggris terdapat dua jenis kata kerja, yaitu regular and irregular verb. Yang pertama yaitu regular verb. Dan yang kedua adalah regular verb. Regular verb yaitu bentuk kata kerja yang memiliki aturan yang pasti di dalam membentuk simple past atau verb to dan past participle atau verb 3, yaitu dengan menambahkan huruf id ataupun di akhir kata untuk membuat bentuk lampaunya. Sedangkan regular verb yaitu kata kerja yang memiliki bentuk perubahannya sendiri dalam membentuk simple past atau verb 2 dan juga past participle atau verb 3. Examples of regular verb. Yang pertama yaitu untuk kata kerja dengan akhiran huruf konsonan, maka ditambah huruf id di akhir kata. For example, work, work, work. Dapat kita lihat di sini bentuk kata kerja verb satunya work tanpa menggunakan atau tanpa tambahan huruf id di belakangnya. Sedangkan verb 2 itu ditambahkan huruf id di belakangnya. Kemudian yang kedua yaitu untuk kata kerja dengan akhiran huruf konsonan plus y, maka huruf y tersebut berubah menjadi huruf i dan diakhiri dengan ditambah huruf id di akhir kata. Contohnya, study, studied. Dapat kita lihat di sini, bentuk pertama atau verb 1-nya yaitu study. Sedangkan bentuk verb 2-nya yaitu studied. Dapat kita lihat di sini, huruf y-nya berubah menjadi i dan di akhir ditambahkan huruf id. Yang ketiga yaitu untuk kata kerja dengan akhiran huruf vokal d di akhir kata. For example, lie, lied, and lied. Dapat kita lihat di sini bentuk verb 1-nya yaitu lie, sedangkan bentuk verb 2-nya adalah lied. Tinggal ditambahkan huruf d di akhir kata. Kemudian yang selanjutnya yaitu example of a regular verb. Contohnya adalah make, made, made, see, saw, seen, write, wrote, and written. Informasi lebih lanjut mengenai regular verb, silahkan klik link yang tertera di description box. Apabila kata kerja yang kalian cari tidak ada di daftar regular verb, maka kata kerja tersebut termasuk ke dalam kategori regular verb. Kategori regular verb yaitu kata kerja yang bentuk perubahan verb 2 dan verb 3-nya tinggal ditambahkan huruf id maupun di, tergantung huruf akhir si kata tersebut. Yang selanjutnya yaitu adalah forms of the simple. Yang pertama yaitu verbal form. Apa itu verbal form? Verbal form yaitu bentuk kalimat yang menggunakan kata kerja. Untuk formulanya, untuk kalimat positif atau afirmatif, yang pertama adalah subject plus verb plus verb to plus complement. Complement di sini maksudnya adalah pelengkap kalimat. It can be object dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu untuk kalimat negatif, yaitu subject plus did not plus
plus complement. Nah, di dalam kalimat negatif ditambahkan did not setelah subjek. Kemudian verb to di sini berubah menjadi verb one. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, yang pertama adalah did, kemudian plus subjek, verb 1, dan plus complement. Dan jangan lupa tanda tanya di belakang karena interrogatif merupakan kalimat tanya. Nah, di sini kenapa dalam kalimat positif menggunakan verb to, sedangkan di kalimat negatif and interrogatif menggunakan verb one. Kenapa bisa begitu? Hanya berlaku atau hanya digunakan di dalam bentuk kalimat positif. Di dalam bentuk kalimat negatif dan interrogatif, dia kembali lagi ke dalam bentuk verb one. For example, untuk kalimat positif, she worked yesterday. Untuk kalimat negatif, she did not work yesterday. Untuk kalimat interrogatif, did she work yesterday? Nah, di sini dapat kita lihat perbedaannya. Pada kalimat positif, dia menggunakan verb true, yaitu work plus huruf ed di belakangnya. Sedangkan untuk kalimat negatif dan interrogatif, dia kembali lagi ke dalam bentuk verb one, yaitu work, tanpa huruf ed di belakangnya. Di sini subjeknya adalah she. Kemudian verb 2 yaitu work. Kemudian complement yaitu yesterday. Contoh kedua yaitu untuk kalimat positif, I ate pizza last night. Untuk kalimat negatif, I did not eat pizza last night. Untuk kalimat interrogatif, did I eat pizza last night? Di sini untuk verb 2-nya pada kalimat positif menggunakan ate. Sedangkan di kalimat negatif dia kembali lagi ke dalam bentuk verb one yaitu eat. Nah, eat ini merupakan regular verb yaitu kata kerja yang memiliki bentuk perubahannya sendiri. Sedangkan work itu merupakan kata kerja yang termasuk ke dalam kategori regular verb, yang mana untuk bentuk verb 2-nya tinggal kita tambahkan huruf ed di belakang kata tersebut. Yang kedua yaitu nominal form. Nominal form yaitu bentuk kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Sebelum saya jelaskan mengenai formula dari bentuk nominal form, hal penting yang harus diingat adalah untuk subjek yang berjumlah 1, maka menggunakan was. Untuk subjek yang berjumlah lebih dari 1, maka menggunakan were. Untuk subjek you, walaupun dia jumlahnya 1, tetapi dia menggunakan were. Oke, sekarang kita lihat formulanya. Formula untuk nominal form, kalimat positif yang pertama adalah subjek plus was atau were plus complement. Untuk kalimat negatif, subjek plus was atau were plus complement. Untuk kalimat interrogatif, yang pertama adalah was atau were, kemudian plus subjek dan plus complement. Once again, remember, untuk subjek yang berjumlah 1, maka dia menggunakan was. Untuk subjek yang berjumlah lebih dari 1, maka menggunakan were. Untuk subjek you menggunakan were. For example, untuk kalimat positif, he was a student. Untuk kalimat negatif, he was not a student. Untuk kalimat interrogatif, was he a student? Di sini dia subjeknya yaitu he. Kemudian dia di sini menggunakan was. Kenapa menggunakan was bukan were? Karena he merupakan subjek tunggal, yaitu jumlahnya 1, maka menggunakan was bukan were. Kemudian contoh kedua yaitu they were happy yesterday. Untuk kalimat negatif, they were not happy yesterday. Untuk kalimat interrogatif,
Were they happy yesterday? Dapat kita lihat di sini, dia menggunakan were, bukan menggunakan was. Karena subjeknya merupakan lebih dari satu, maka sesuai dengan formulanya, dia menggunakan were. Setelah kita melihat formula dan juga contoh-contoh dari kedua bentuk kalimat di simple past tense ini, yaitu verbal form dan juga nominal form, dapat kita lihat perbedaannya antara kalimat yang memakai kata kerja dan juga kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Untuk keyword di dalam simple past tense ini yaitu verb to. Jadi di dalam simple past tense kata kerja yang digunakan adalah bentuk verb to, yaitu bentuk kata kerja kedua. Dan untuk kalimat nominanya menggunakan to be, was, and were. Nah, sekarang untuk mengecek pemahaman kalian tentang simple past tense ini, let's complete the following sentences. Mari kita lengkapi kalimat yang ada di bawah ini. Well, that's all about simple past tense. I hope that this video will help you to understand simple past tense. Thank you for watching and see you in everyone today.